Selamat siang, nama saya Aditya Hermawan dari kelas 10 DKV. Saya akan mempresentasikan tentang teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual. Metode perancangan desain komunikasi visual. Metode merupakan suatu sistem kerja untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan, guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode yang digunakan pada perancangan desain komunikasi visual secara garis besar dilakukan melalui tahapan identifikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Identifikasi data. Tahapan identifikasi dilakukan melalui tahapan persiapan untuk mendapatkan data melalui wawancara dan pengamatan. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan data melalui buku atau referensi majalah, foto-foto, artikel di internet, dan berupa data verbal. Selanjutnya, setelah data terkumpul, dilakukan identifikasi data berupa pengelompokan dan pemilihan berdasarkan kategori yang sama. Analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna untuk suatu permasalahan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Tak lupa data yang sudah melalui proses tersebut harus disajikan dalam bentuk menarik sehingga mudah dipahami orang dan biasanya dalam bentuk grafik atau plot. Sintesis. Tahapan sintesis dilakukan melalui tahapan perencanaan media dan perencanaan kreatif. Perencanaan media. Tujuan media. Tujuan media dibentuk dari 3 aspek, yaitu jangkauan, frekuensi, dan kesinambungan. Sebelum menentukan strategi media, perlu mempertimbangkan sasaran audiensnya. Jangkauan demografis seperti jenis kelamin, usia, status sosial, dan ekonomi. Status pendidikan, jangkauan psikografis, dan jangkauan geografis. Strategi media. Strategi media sebagai jawaban tujuan media yang telah ditetapkan, meliputi pemilihan media atau prioritas media dan menentukan media utama dan media penunjang. Program media. Program media berkaitan dengan penjadwalan media, menentukan ukuran, durasi, menentukan waktu tayang, dan jenis medianya. Budget media. Budget media meliputi anggaran media, sewa ruang, sponsor program, pajak, biaya perizinan, dan sebagainya. Tujuan perancangan desainer yang kreatif. Teknik dasar proses produksi pada industri DKV. Konsep kreativitas. Konsep adalah ide yang tidak nyata yang kemudian dikembangkan. Kreativitas dibutuhkan ketika manusia menghadapi suatu masalah untuk mencari solusinya. Masalah biasanya berupa apapun di masyarakat, bisa berupa masalah sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Konsep kreativitas adalah bagaimana cara kalian menentukan langkah-langkah sistematis agar suatu karya kreativitas dapat terwujud. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah cara berpikir dari sudut pandang pemecahan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Asalkan memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tentunya tidak masalah karena tujuannya adalah memecahkan suatu masalah. Kreativitas dalam industri kreatif. Industri kreatif merupakan suatu industri yang menitikberatkan produksi melalui pemanfaatan sumber daya dalam proses kreatif. Kreativitas dalam industri kreatif bisa berupa apa saja dan bersumber dari apa saja, asalkan dapat memberikan suatu kontribusi pada industri tersebut dan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan peluang lapangan perekonomian yang baru. Beberapa contoh kreativitas industri kreatif yang inovatif dan digaungi oleh anak muda adalah aplikasi Gojek sebagai aplikasi berbasis mode transportasi online. Kreativitas dalam produksi dan teknologi. Suatu produk dikatakan kreatif apabila dalam kegiatannya menggunakan sumber daya kreatif dan cara langkah produksi yang kreatif pula. Dulu, awalnya, apabila ingin berpergian menggunakan mode transportasi ojek,
maka kita harus pergi ke pangkalan ojek tersebut. Tetapi sekarang, dengan menggunakan aplikasi ojek, kita dapat memesan ojek kapanpun. Budaya kerja desainer komunikasi visual. Desainer komunikasi visual diharapkan mampu menjadi pemecahan masalah secara kreatif melalui penggunaan media komunikasi yang baik secara konvensional maupun non-konvensional. Media komunikasi secara konvensional berupa media cetak, poster, brosur, dan penyiaran di televisi. Media non-konvensional meliputi media seperti media digital, banner pada sosial media baik yang bersifat gambar ataupun animasi. Modal untuk menjadi desainer komunikasi visual yang kreatif adalah memahami kebutuhan khalayak. Apa yang akan disampaikan harus bisa disampaikan secara tepat kepada khalayak. Secara gambaran suatu pesan visual adalah what to say atau apa yang akan disampaikan. Pesan yang akan disampaikan apakah bersifat ajakan, perintah, larangan, himbauan, atau informasi. Who to say atau kepada siapa yang akan disampaikan. Secara demografis, yaitu usia, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Secara geografis, yaitu wilayah di mana tempat tinggalnya. How to say atau bagaimana cara menyampaikannya. Bisa berupa media konvensional dan media non-konvensional. Perencanaan kreatif teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual. Tujuan kreatif. Menyusun suatu tujuan kreatif artinya menentukan target kreatif yang ingin dicapai. Sebagai contoh adalah menyampaikan informasi pola hidup sehat kepada masyarakat. Contohnya dengan membuatnya menjadi bentuk animasi agar lebih mudah difahami dan lebih menarik. Strategi kreatif. Strategi kreatif lebih dipersempit membicarakan masalah desain dan bidang kreatif. Pada wilayah ini ditentukan paduan kreatif yang berisi bentuk verbal dan visual serta isi materi yang hendak dikomunikasikannya. Program kreatif. Program kreatif dilakukan untuk penyusun penjadwalan proses produksi dan proses kreatif seperti kapan pembuatan, layout, finishing, dan sebagainya. Budget kreatif. Budget kreatif meliputi biaya produksi dan desain fee. Merancang produk grafis. Metode yang dilakukan dalam merancang produk grafis agar mendapatkan konsep kreativitas yang jelas. Perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Survey of problem, yaitu merumuskan apa yang akan menjadi perhatian utama suatu gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada masyarakat. 2. Survey of problem area, yaitu penelitian atau survei terhadap masalah yang akan dibatasi agar segala pemikiran dapat dikembangkan menjadi beberapa hal yang lebih mendasar. 3. Formulating the problem, yaitu merumuskan dan menyederhanakan masalah sehingga tercipta gagasan yang lebih terfokus. 4. Unification and simplification, yaitu dari gagasan-gagasan kreatif yang telah dimiliki diselaraskan dengan media yang akan digunakan dan menyelaraskannya dengan lingkungan di mana gagasan itu akan ditempatkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Terima kasih.